Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Setelah kemunculan Xiaoyan di arena kompetisi, kegembiraan pun sontak melonjak di wajah Lin Yan. Namun pada saat ini Xiaoyan memintanya untuk tetap tenang dan jangan sampai membocorkan identitasnya. Di samping itu tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba muncul dan mengganggu jalannya kompetisi secara alami telah menarik perhatian semua orang, terutama bagi para ahli dari Pavilion Fengley. Tak lama kemudian sekelompok ahli dari Pavilion Fengley pun muncul dan langsung mengepung Xiaoyan dari segala arah. Perubahan mendadak itu tentu saja membuat Wang Chen cukup terkejut. Tatapannya pun seketika terkunci ke arah Xiaoyan. Dia jelas merasa kesal karena ada orang lain yang berani mengganggu serangannya. Xiaoyan yang melihat situasi semakin menegang pun perlahan membuka mulutnya dan mengatakan, "Menurut aturan kompetisi, seseorang tidak diperbolehkan menyerang siapapun yang sudah menyerah. Namun sebelumnya Wang Chen jelas sudah melanggar aturan ini. Bukankah lebih baik kalian menghukumnya daripada mengejarku?" ucap Xiaoyan. Sekelompok ahli dari Pavilion Fengley yang mengepung Xiaoyan pun sontak menyapu pandangan mereka ke arah Wang Chen. Meskipun semua yang dikatakan Xiaoyan benar, tetapi Wang Chen merupakan murid utama dari Pavilion Musim Semi Kuning. Selain itu, Huang Quanzunse masih berada di kursi VIP dan menyaksikan jalannya pertandingan. Oleh karena itu mereka tak berani mengambil tindakan dan hanya bisa mengabaikan perbuatan Wang Chen tersebut. Sementara itu di sisi lain, Wang Chen tampak tertawa dingin sembari mengatakan, "Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk bisa sampai ke titik ini. Seharusnya tidak masalah jika aku bertindak kejam dan membunuhnya di hadapan Xiaoyan," ucap Wang Chen. Kata-kata provokasi semacam ini tentu tidak akan membuatnya terbawa emosi. Sebaliknya Xiaoyan justru tersenyum dingin sembari menatap Wang Chen dan berkata, "Sepertinya kualitas para ahli dari Pavilion Musim Semi Kuning sangatlah rendah. Aku yakin kau bisa bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena kau mengandalkan reputasi dari Pavilion Musim Semi Kuning," ucap Xiaoyan. Seluruh ahli yang berada di bangku penonton pun seketika tertegun dan menganggap kalau Xiaoyan sudah terlalu arogan. Pemikiran semacam itu bisa muncul dikarenakan saat ini Xiaoyan telah menyembunyikan kekuatannya hingga setara dengan ahli Dohuang Bintang 8. Bahkan ahli setingkat Fetian tidak akan bisa mengukur kekuatan aslinya secara jelas. Tak berselang lama Huang Quanzunse yang berada di kursi VI pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Sebagai generasi muda, kau tidak berhak membahas masalah Pavilion Musim Semi Kuning milikku. Aku sangat ingin tahu siapakah gurumu yang sudah mendidik murid sombong sepertimu," ucap Huang Quanzunse. Di saat yang bersamaan Huang Quanzunse pun mencoba untuk mengukur kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Namun begitu dia mencoba mengamati lebih dalam, penglihatannya seketika terhalang oleh sebuah lapisan api yang sangat panas. Kejadian ini secara alami membuat Huang Quanzunse tertegun. Siapa sangka elit Dousun sepertinya benar-benar tidak mampu melihat kekuatan seseorang dari generasi muda. Xiaoyan yang mendengar kata-kata Huang Quanzunse itu pun tampak sedikit waspada. Dia tak menyangka orang tua ini sepertinya akan campur tangan dalam masalah ini. Karena tak ingin memperburuk situasi, Xiaoyan lalu menganggukkan kedua tangannya dan berkata, "Huang Quanzunse tampaknya sudah memandangku terlalu tinggi. Kali ini aku hanya ingin meminta keadilan atas tindakan Wang Chen dan sama sekali tak ada niatan untuk menjelekkan Pavilion Musim Semi Kuning. Aku yakin para elit Dousun lainnya juga pasti tahu siapa yang benar dan siapa yang salah," ucap Xiaoyan. Sebagian besar ahli yang ada di bangku penonton pun sontak merasa kagum ketika melihat Xiaoyan tidak panik sedikit pun saat berhadapan dengan 4 elit Dousun. Mentalitas seperti ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh ahli biasa. Huang Quanzunse pun tak menghiraukan keributan yang terjadi dan meminta Liu Xunze agar segera menyelesaikan masalah kecil ini. Sebagai tuan rumah sekaligus penyelenggara kompetisi, Liu Xunze tentu tidak bisa bertindak gegabah, apalagi jika sampai memihak salah satu dari mereka. Mengingat hal ini akan berdampak pada reputasi Pavilion Fengley. Oleh karena itu, Liu Xunze lantas menyapu pandangannya ke arah Jian Xunze dan juga Feng Xunze untuk meminta saran dari mereka. Beberapa perdebatan pun sempat terjadi di antara para elit Dousun yang hadir. Pada awalnya Huang Quanzunse berniat menghukum Xiaoyan sesuai aturan yang berlaku dan mengeluarkannya dari area pegunungan. Namun di situ Feng Xunze dan juga Jian Xunze sama sekali tak setuju mengingat Xiaoyan tidak melakukan kesalahan apapun. Karena kompetisi masih harus dilanjutkan, mereka berdua pun menyarankan agar membiarkan Xiaoyan dan juga Lin Yan pergi. Perkataan ini jelas membuat Huang Quanzunse merasa semakin kesal. Namun karena lawan yang harus dihadapi adalah 2 elit Dousun, dia pun hanya bisa mengalah dan segera mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan sembari berkata, "Karena kau berpikir kalau Wang Chen bisa bertahan sampai akhir berkat reputasi Pavilion Musim Semi Kuning, maka aku akan memberikanmu kesempatan untuk bertukar pukulan dengannya. Apapun hasilnya, aku berjanji akan membiarkanmu pergi." Kata-kata Huang Quanzunse ini sontak menimbulkan keributan di seluruh penjuru arena. Tampaknya orang tua ini tidak berniat melepaskan Xiaoyan begitu saja. Lin Yan yang mengetahui seberapa kuat Wang Chen pun meminta Xiaoyan agar tidak bertindak ceroboh dan menerima tantangan tersebut.
Namun di situ Xiaoyan hanya tersenyum dan memberitahu Lin Yan agar tidak perlu merasa cemas sebagai murid dalam dari Akademi Jianan. Dia tentu tidak akan kalah dari mulut berandalan seperti Wang Chen. Senyum jahat pun perlahan melebar di wajah Huang Quanzunzi begitu mendengar kalau Xiaoyan bersedia menerima tantangan tersebut. Bagaimanapun dia jelas memiliki kepercayaan tinggi terhadap Wang Chen, mengingat setelah berendam di kolam darah surgawi. Kekuatan Wang Chen kini telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong. Lei Zunzi pun tak punya pilihan lain selain mengizinkan pertarungan tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan, Huang Quanzunzi pun sontak tersenyum puas dan segera mengalihkan pandangannya ke arah Wang Chen. Sembari berkata, "Masalah ini sepenuhnya disebabkan olehmu, jadi kau harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Jika sampai gagal, maka kau harus menerima konsekuensi karena telah mempermalukan nama pavilion musim semi kuning." Setelah mendengar perkataan gurunya itu, Wang Chen pun segera mengencangkan belati di tangannya dan bersiap untuk menyerang Xiaoyan. Para ahli yang tersisa pun bergegas menjauh dan terpaksa untuk menghentikan kompetisi sementara waktu. Suasana di seluruh arena pun terus memanas. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah Xiaoyan mampu bersaing dengan jenius muda seperti Wang Chen. Lin Yan yang berada di belakang Xiaoyan pun tampak semakin cemas. Meskipun dia samar-samar dapat merasakan kalau aura Xiaoyan jauh lebih kuat darinya, tetapi Wang Chen adalah seorang ahli sejati di puncak kelas Douwang, yang bahkan mampu bersaing dengan beberapa elit Douzong. Selain itu, hal yang paling membuatnya khawatir adalah karena Wang Chen merupakan orang yang sangat kejam. Siapapun yang berani bertarung dengannya akan mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian. Wang Chen yang berada di tengah arena pun menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah, aku akan membuatmu menyesal karena telah berani menyinggung pavilion musim semi kuning milikku. Jika kau menyerah dan bersujud di hadapanku sebanyak 3 kali, mungkin aku akan bersedia melepaskanmu." Xiaoyan sama sekali tak menghiraukan perkataan Wang Chen. Itu dalam sekejap doki di tubuhnya pun melonjak dan berkumpul di genggaman tangannya, hingga membentuk sebuah penguasa hijau giok. Pada saat ini Xiaoyan belum berani menampilkan penguasa hitam yang asli karena takut identitasnya akan langsung terbongkar. Di saat yang bersamaan Wang Chen pun akhirnya bergerak dan langsung melesat ke arah Xiaoyan. Hanya dalam satu tarikan nafas, dia sudah berada di belakang Xiaoyan dan berniat untuk menyerang tiap titik vitalnya. Meski pergerakan Wang Chen sangatlah cepat, tetapi Xiaoyan berhasil memblokir semua serangannya dengan sangat mudah. Tak sampai di situ, Wang Chen lantas melepaskan doki kegelapan miliknya dan berubah menjadi sepasang ular yang menerkam tepat ke tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru mengepalkan tinjunya dan berhasil menghancurkan serangan doki berbentuk ular tersebut, hingga menimbulkan ledakan sonik yang cukup kuat. Efek ledakan ini bahkan sampai membuat Wang Chen terdorong mundur cukup jauh ke belakang. Pertukaran singkat itu secara alami membuat Wang Chen merasa kalau dia harus mulai bertarung serius. Dalam sekejap doki kegelapan yang sangat pekat pun melonjak dari tubuhnya dan membentuk sebuah pilar doki yang menembus langit. Pada saat ini aura yang dipancarkan Wang Chen telah mencapai kondisi puncak dan hampir menyamai seorang elit Douzong. Para ahli di bangku penonton pun tampak terkejut dan menyadari kalau kekuatan Wang Chen benar-benar sudah melampaui puncak kelas Douwang. Peningkatan Wang Chen ini secara alami membuat ekspresi Xiaoyan berubah. Sepertinya para ahli yang memasuki kolam darah memang mendapatkan manfaat yang sangat besar. Jika pertarungan ini terus berlanjut, seseorang mungkin akan segera mengetahui identitasnya. Oleh karena itu, Xiaoyan harus bisa mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Di sisi lain, Wang Chen yang sudah mencapai kondisi puncaknya pun segera mengaktifkan sebuah teknik tingkat tinggi. Dalam sekejap, kedua belati yang ada di tangannya pun berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menargetkan Xiaoyan dari segala arah. Tepat sebelum serangan ini datang, Xiaoyan pun dengan cepat mengaktifkan teknik 6 penguasa dan membentuk sebuah penghalang ketahanan. Penghalang ini sangatlah kuat, bahkan semua cahaya hitam yang dilancarkan Wang Chen tidak ada satupun yang berhasil menembusnya. Sorakan di bangku penonton pun seketika meletus ketika menyaksikan pertukaran luar biasa yang terjadi di atas arena. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyangka kalau Xiaoyan mampu bertarung seimbang dengan Wang Chen. Meskipun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, hal ini membuktikan kalau pilihan Xiaoyan sebelumnya bukanlah tindakan yang gegabah, melainkan dia memang memiliki kemampuan serta kualifikasi untuk menerima tantangan tersebut. Para elit Douzong yang berada di kursi VIP terutama Huang Quanzunzi pun cukup terkejut dengan penampilan Xiaoyan. Mereka bisa melihat kalau kekuatan Xiaoyan terus melonjak, bahkan sudah hampir melebihi Wang Chen. Sepertinya sosok pemuda berjubah hitam itu tidak sederhana seperti yang mereka pikirkan. Jika pertarungan ini terus berlanjut, kemungkinan besar pihak yang akan mengalami kerugian adalah Wang Chen. Sementara itu, pertempuran sengit yang terjadi di atas arena masih terus berlanjut. Semua orang bisa melihat bayangan penguasa hitam yang melindungi Xiaoyan yang tiba-tiba saja menghilang. Aura agung yang jauh lebih kuat dari Wang Chen pun seketika melonjak dari tubuh Xiaoyan dan mengalir ke dalam penguasa di tangannya. Pada saat ini Xiaoyan berniat menggunakan bentuk kedua dari teknik 6 penguasa yang Xiaoyan pelajari ketika berlatih di dunia magma sebelumnya.
Meskipun ini merupakan pertama kalinya Xiaoyan menggunakan teknik tersebut setelah mencapai kelas, tetapi dia sangat yakin daya hancur yang dihasilkan pasti akan jauh lebih kuat dari teknik tebasan tsunami pemecah api. Energi Doge mengalir ke dalam penguasa pun terus meningkat tanpa henti. Lonjakan energi yang dipancarkan Xiaoyan secara alami membuat para jenius dari 4 pavilion pun sontak terkejut dan menyadari kalau pemuda berjubah hitam itu sebenarnya adalah seorang Eli Dozong. Perasaan familiar pun seketika muncul di hati Feng Qing'er. Dia samar-samar dapat merasakan kalau mereka sepertinya sudah pernah bertemu sebelumnya. Lin Yan yang berdiri di tepi arena pun tampak lebih terkejut dengan pencapaian Xiaoyan. Ketika mereka berpisah di kekaisaran Jiama kala itu, kekuatan Xiaoyan jelas masih berada di puncak kelas Dohuang. Siapa sangka hanya dalam waktu beberapa tahun, Xiaoyan telah berhasil mencapai kelas Dozong. Para elit Dozong yang berada di kursi VI pun perlahan menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun kekuatan sekelas Dozong bukanlah sebuah ancaman di mata mereka, tetapi jika dilihat dari usianya yang baru mencapai 20 tahunan, pemuda ini jelas memiliki bakat luar biasa yang bahkan sulit ditandingi oleh para jenius dari generasi muda. Wang Chen pun sungguh tak percaya pemuda yang dia remehkan sebelumnya ternyata adalah seorang elit Dozong. Meskipun begitu, Wang Chen masih belum menyerah dan bersikeras untuk melawan Xiaoyan. Bagaimanapun dia jelas mengerti hukuman seperti apa yang akan dia terima jika sampai kalah dalam pertempuran ini. Pemikiran ini secara alami membuat kegilaan di hati Wang Chen terus meluap. Sesaat kemudian energi hitam pekat pun melonjak di seluruh bagian tubuhnya. Dengan sangat cepat kelompok Tangying yang menyaksikan hal ini pun tampak tercengang. Dan tak percaya Wang Chen bahkan menggunakan teknik darah dari pavilion musim semi kuning. Sesaat kemudian energi kegelapan itu pun perlahan berkumpul di tangan kanan Wang Chen. Sepertinya kali ini dia berniat melepaskan teknik Dao terkuat yang dia miliki. Di saat yang bersamaan, energi yang mengalir ke dalam penguasa milik Xiaoyan juga telah mencapai puncaknya. Dengan ayunan lembut sebuah tebasan super kuat pun melesat dan menabrak lengan hitam milik Wang Chen. Begitu kedua serangan tingkat tinggi ini bertabrakan, ledakan super dahsyat yang menggetarkan jiwa pun segera melonjak ke segala arah. Selang beberapa waktu, salah seorang petarung pun tampak dilemparkan keluar dengan sangat keras, hingga menghantam tembok pembatas yang ada di tepi arena. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Chen, perwakilan dari pavilion musim semi kuning. Seteguk darah segar pun dengan cepat merembes keluar dari mulut Wang Chen. Dia bisa merasakan kalau sebagian besar organ dalamnya kini telah hancur di saat Wang Chen mencoba memulihkan diri. Sebuah gumpalan api berwarna hijau giok pun tiba-tiba membakar tubuhnya dari dalam dan membuat Wang Chen terkejut bukan main. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan tampak menangkupkan kedua tangannya ke hadapan para elit Dozong dan berniat untuk pergi, meninggalkan pegunungan secepat mungkin. Tepat ketika Xiaoyan melangkah ke tepi arena, Wang Chen pun tiba-tiba berteriak dan menghentikannya. Sambil menahan rasa sakit, Wang Chen pun tampak tersenyum puas dan berkata, "Tak kusangka kau berhasil maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan yang singkat ini. Sepertinya kau telah mendapatkan banyak keuntungan dari kolom darah surgawi." Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.